Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Masih bersama saya Muhammad Rayhan Habibi dan narasumber kita Dr. A.T, spesialis obstetri ginekologi, konsultan uroginekologi rekonstruksi. Nah, tadi kita banyak sekali berbincang masalah keputihan nih, mengenai definisi, penyebab, kemudian keputihan yang normal maupun abnormal, dan sampai faktor resiko. Kemudian nih dokter, saya dan sahabat Eljon penasaran, apakah keputihan yang abnormal ini bila dibiarkan ada komplikasi jangka panjang nih dok? Ya, pertanyaan yang bagus banget ya. Jawabannya adalah iya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, apabila itu penyebabnya itu adalah suatu infeksi. Tadi kan penyebab keputihan macam-macam ya. Salah satunya itu yang paling ekstrim dan paling sering dialami itu adalah infeksi. Infeksi itu tadinya cuma di sekitar vagina atau yang disebut sebagai vaginitis, dan itu menimbulkan keputihan. Kalau vaginitis tersebut tidak diobati, maka akibatnya adalah tambah ke atas. Jadi kalau kita lihat anatomi dari genitalia seorang perempuan, maka genitalia eksternal itu kita akan menemukan bibir kemaluan, menemukan vagina, lalu di bagian dalam kita mulai dengan mulut rahim, lalu ada rahim, kemudian ada saluran telur di kanan kiri dan ada indung telur. Jadi keputihan abnormal yang disebabkan oleh infeksi tadi, apabila tidak diobati, maka dia akan ascending. Dia akan tambah naik terus menuju ke atas, menuju ke mulut rahim, menuju ke rahim, menuju ke saluran telur, menuju ke ovarium. Jadi akan menyebabkan yang namanya cervicitis, endometritis, ya. Pada rahim namanya endometritis, pada saluran telur namanya salpingitis, pada ovarium namanya ovaritis, gabungan antara infeksi pada saluran telur dan pada ovarium namanya adalah adneksitis ya. Kalau itu terjadi, satu namanya infeksi, pasti kan akan berdampak buruk ya, menyebabkan keradangan ya, menyebabkan gangguan kesehatan pada organ reproduksi tersebut. Dan yang paling parah apabila itu sampai di saluran telur, itu beberapa bakteri itu ternyata bisa menyebabkan saluran telur itu mengalami pembuntuan. Jadi menyempit, dia buntu. Akibatnya apa? Akibatnya nanti dari sisi reproduksi itu akan sulit untuk menjamin ya kesuburannya, itu akan sulit karena seperti kita tahu bahwa dalam fungsi reproduksi, dalam fungsi fertilitas itu sperma itu harus bertemu dengan ovarium di saluran telur untuk kemudian menghasilkan suatu pembuahan dan menghasilkan buah kehamilan gitu. Itu yang paling ekstrim. Kemudian hal-hal lain juga itu sebenarnya bukan apakah berdampak buruk, tapi kalau keputihan itu sebenarnya adalah suatu penyakit yang ada dasarnya dan itu penyakit yang berbahaya. Kalau itu tidak diobati, maka penyakit berbahaya tersebut akan terus-menerus tambah parah. Jadi misalnya apa? Selain keputihan tadi juga misalnya kalau kita menemukan kasus kanker serviks ya. Kanker serviks itu gejala utamanya selain perdarahan juga keputihan yang baunya luar biasa tidak sedap. Nanti kalau kita tidak segera berobat, maka kanker serviks tersebut akan semakin lambat ditemukan. Dan kalau semakin lambat ditemukan, maka dalam keadaan pengobatan bisa saja dia datang dalam keadaan sudah stadium lanjut. Yang artinya apa? Kalau sudah datang dalam keadaan stadium lanjut, maka artinya adalah pasien tersebut makin sulit untuk mendapatkan kesembuhan, bahkan berdampak vital di mana bisa terjadi kematian gitu. Ya, gambarannya seperti itu sih Mas Rehan. Iya, jadi bahkan komplikasi beratnya bisa sampai kematian ya dokter. Ya, betul. Iya, jadi harus hati-hati nih teman-teman. Jadi misalnya sahabat Eljon ada yang kena keputihan, lebih baik konsultasikan saja ke dokter umum atau spesialis kandungan. Nah, kemudian dokter, saya dan sahabat Eljon penasaran nih dok, kalau misalnya COVID-19 kan deteksi dininya ada swab antigen, swab PCR. Kalau misalnya keputihan nih dok, apakah ada deteksi dininya dok, caranya dok? Kalau keputihan, deteksi dini sebenarnya bukan sesuatu yang menemukan dini gitu ya, untuk screening apa gitu enggak. Karena sebenarnya dari gejala saja kita sudah bisa menentukan apakah keputihan ini perlu pengobatan apa enggak. Ini keputihan yang berbahaya apa enggak, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Pasien pun bisa membedakan ini keputihan fisiologis atau keputihan patologis yang tidak normal. Tapi nanti dalam rangka untuk mendiagnosis lebih detail itu memang ada pemeriksaan lanjutan yang bisa dikerjakan. Namanya adalah swab vagina. Jadi swab vagina itu
dengan alat khusus begitu ya, nanti lendir vagina itu bisa kita ambil, kemudian nanti diperiksa di macam-macam ya pemeriksaannya ya. Yang paling sederhana itu namanya pemeriksaan basah. Jadi pemeriksaan basah itu lendir vagina kita taruh di objek gelas, kemudian kita tetesi dengan air, kemudian nanti kita lihat di bawah mikroskop. Jadi ketahuan ini jenis kumannya apa, karena beberapa kuman itu dengan cara pemeriksaan demikian saja sudah bisa ketahuan ini kumannya apa jenisnya. Kemudian termasuk juga jamur itu juga bisa dilakukan seperti itu. Nanti hal lain lagi kalau ternyata dari hasil pemeriksaan dokter itu kita menemukan bahwa keputihannya itu ada hubungannya dengan mulut rahim, mungkin perlu dilakukan pap smear kayak begitu. Atau kalau ternyata misalnya ada hubungannya dengan infeksi, ya mungkin perlu pemeriksaan lanjutan USG, karena kadang-kadang pada kasus infeksi itu kita menemukan yang namanya hidrosalping, jadi saluran telurnya itu membesar gitu. Jadi bukan screening khusus ya, justru sebenarnya kadang kita memerlukan yang namanya pemeriksaan lanjutan. Gitu Mas Rehan. Oke dokter, siap. Nah kemudian dokter, misalnya nih dokter, ada wanita yang mengalami keputihan, apa yang harus dilakukan nih dok? Jadi kalau ada seorang perempuan yang mengalami keputihan, itu sebenarnya yang paling penting itu adalah mengenali apakah keputihannya tersebut adalah keputihan yang abnormal atau keputihan yang normal ya. Karena kalau keputihannya itu normal, fisiologis, di mana datangnya pada saat-saat tertentu seperti yang saya sampaikan tadi, atau misalnya warnanya putih dan bening, kemudian nggak gatal, nggak bau, ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah bingung gitu. Tapi begitu yang didapat itu adalah keputihan yang terus-terusan berbau, gatal, warnanya hijau, kuning, coklat, bahkan sampai ada darahnya, maka sebaiknya segera berobat. Karena nanti dengan berobat, periksa ke dokter, maka dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan dengan melakukan pemeriksaan dalam misalnya, atau dengan pemeriksaan penunjang dengan melakukan swab vagina misalnya, sehingga bisa dilakukan pengobatan dengan tepat. Jadi itu yang bisa dilakukan. Baik dokter, nah jadi memang harus bisa ya mengenali ciri-ciri dari yang normal atau abnormal itu. Kalau tidak yakin lebih baik ke fasilitas kesehatan saja Ya, para wanita. betul. Oke, kemudian dokter, saya dan sahabat Aljun penasaran nih dok, apakah keputihan ini bisa disembuhkan ya dok? Dan bagaimana biasanya Keputihan, pengobatannya dok? ya siap. Jadi tergantung ya, kalau keputihannya, asalkan kita berobatnya itu sedini mungkin, ya artinya sesegera mungkin, seawal mungkin sebelum infeksinya semakin parah, sebelum kalau itu ternyata ada hubungannya dengan kanker serviks itu semakin parah, maka sebenarnya pengobatannya itu akan sangat memungkinkan untuk dilakukan pengobatan lanjutan. Tapi apabila kita datangnya sudah dalam keadaan yang lanjut ya, lanjut dalam arti itu misalnya keputihannya sudah sampai menimbulkan infeksi pada daerah adnexa ya, pada daerah ovarium, saluran telur, tentu saja nanti pengobatannya itu akan lebih sedikit rumit dan butuh waktu dibandingkan dengan apabila pasien itu datang pada saat awal. Begitu juga misalnya apabila keputihan tersebut ada hubungannya dengan kanker serviks, maka semakin awal untuk berobat, maka kemungkinan untuk sembuh semakin besar karena mungkin dia datang dalam keadaan masih stadium dini. Begitu. Baik dokter, nah jadi sahabat Eljon harus disimak dengan betul ya, kalau semakin dini diobati semakin baik, jadi semakin mudah sembuhnya begitu. Kemudian dokter, apakah ada tips atau saran nih dok, cara mencegah terjadinya keputihan nih dok? Jadi tips ya, kalau tips khusus tentunya sebenarnya ada ya, karena kalau saya berprinsip bahwa sebenarnya organ reproduksi itu merupakan aset bagi seorang perempuan. Kenapa dikatakan sebagai aset? Karena dengan organ reproduksi maka nanti seorang perempuan itu satu, kalau itu sehat maka nanti kemungkinan akan bisa menjalankan fungsi sebagai seorang istri dengan baik ya. Jadi untuk hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, tentunya sebagai seorang calon ibu maka organ-organ reproduksi itu harus dijaga dengan baik pula supaya nanti bisa menjadi tempat, istilahnya itu adalah tempat untuk pembibitan nanti calon keturunan kita ya. Jadi sebaiknya itu harus dijaga dengan baik. Caranya dengan apa? Ya caranya sebenarnya bisa dimulai dengan hal yang sangat sederhana. Jadi kalau misalnya kita tadi bicara keputihan yang faktornya banyak karena infeksi, maka sebenarnya
kita bisa mengurangi risiko terjadinya infeksi tersebut. Dengan cara apa? Ya tentu saja yang paling mungkin dilakukan itu adalah dengan menjaga gaya hidup. Jadi dengan meningkatkan lifestyle dengan baik ya. Karena kalau lifestyle-nya itu misalnya tadi seperti yang saya bilang ya, suka pakai yang lembab-lembab begitu ya, yang ketat-ketat ya, pakaian dalam ketat, bahannya nilon ya, kemudian pakai celana panjang seharian loh, dari pagi berangkat kuliah sampai jalan-jalan kemana-mana kan ya. Iya benar. Kan bikin panas, bikin lembab, maka itu akan resiko terjadinya jamur. Jadi bagaimana cara kita supaya lifestyle itu bisa ini ya, kita jalani dengan baik, karena sedikit banyak itu pasti akan mempengaruhi kesehatan kita secara umum, baik kesehatan umum maupun kesehatan reproduksi. Begitu Mas Rehan. Oke dokter, jadi memang cara mencegahnya ya dengan menjaga lifestyle yang baik ya dok? Ya betul. Kemudian dokter, saya dan sahabat Eljon penasaran nih dok, bagaimana dokter cara membersihkan daerah kewanitaan dengan benar nih dok? Ini ya satu lagi sebenarnya hampir kelewatan, untung Mas Rehan mengingatkan ya. Jadi selain menjaga lifestyle tadi, juga jangan lupa bahwa kita perlu belajar tentang hal-hal lain yang terkait dengan pemeliharaan kesehatan organ reproduksi ya, untuk mencegah keputihan misalnya. Jadi cara cebok itu harus, ternyata ada caranya juga ya. Cebok yang baik itu adalah dari depan ke belakang. Jadi dari arah tempat saluran pipis, dari arah vagina menuju ke arah rektum, ke arah anus, maksudnya anus. Kenapa demikian? Karena ternyata penelitian itu juga menyebutkan bahwa kuman-kuman jahat yang ada di vagina yang mengakibatkan terjadinya keputihan itu ternyata setelah diteliti itu ada hubungannya dengan kuman-kuman yang ada di daerah anus, di daerah usus besar anus ya. Artinya apa? Artinya sangat mungkin itu terjadi penularan infeksi karena hubungan jarak yang dekat antara anus dengan vagina. Jadi karena itu kalau kita ceboknya salah, yaitu dari belakang ke arah depan, maka nanti kuman-kuman dari feses yang ada di anus, maka nanti akan bisa masuk ke dalam vagina yang itu berisiko menyebabkan terjadinya keputihan. Jadi ini harus dijaga betul ya. Karena kalau ini salah, maka nanti sangat mungkin terjadi keputihannya itu karena ketidaktahuan kita. Begitu. Baik dokter. Kemudian dokter terakhir nih dok, apakah ada pesan-pesan untuk wanita Indonesia nih dok? Pesan khususnya ya ini ya, jagalah kesehatan reproduksi Anda, karena itu adalah suatu investasi buat seorang perempuan ya. Investasi bagaimana cara kita nanti bisa menjadi seorang istri yang baik, dan bagaimana kita nanti akan menghasilkan generasi keturunan kita yang baik pula. Jadi itu pesannya. Baik, siap dokter. Wah, seru sekali nih sahabat-sahabat Eljon. Kita berbincang mengenai keputihan dari awal, mengenai definisi, gejala, perbedaan yang normal-abnormal, sampai cara mencegahnya. Terima kasih banyak untuk Dokter Eiti atas waktunya, dan juga jawaban yang sangat luar biasa nih dok, sangat membuka wawasan ya dok. Kemudian juga terima kasih untuk sahabat-sahabat Eljon yang selalu setia melihat Eljon Medical Forum. Jangan lupa untuk tonton episode-episode berikutnya. Saya Muhammad Rehan Habibi sebagai MC, dan narasumber kita Dr. Eiti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan uroginekologi rekonstruksi, pamit undur diri. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!